Yo minasan, dalam bahasan video kali ini, Min akan membahas tentang janin kutukan di dalam Jujutsu Kaisen. Apakah yang menarik pada pembahasan video kali ini tentang Dead Painting Worm? Dan apakah yang menarik tentang Choso nih yang seperti kalian lihat di background? Apakah dia ini mempunyai kekuatan unik di antara dua saudaranya yang lain ya, Eso ataupun Kechizu? Langsung aja kita ke pembahasan videonya guys, check it out. Janin kutukan adalah objek terkutuk yang mampu menghasilkan roh kutukan. Yang bahayanya, janin kutukan ini bisa menjadi kutukan tingkat khusus apabila diberi salah satu jari Sukuna. Contohnya adalah Dagon yang kita lihat di anime Jujutsu Kaisen tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu semua berasal dari janin kutukan yang akhirnya terus berevolusi sampai menjadi kutukan tingkat khusus setelah kematian dari teman-temannya. Bahkan saat ini bisa digolongkan sebagai salah satu kutukan yang terkuat. Nah, ada juga nih yang berasal dari setengah manusia dan setengah kutukan. Mereka adalah Dead Painting Worm. Dulunya, penyihir Jujutsu yang bernama Norite Shikamo melakukan eksperimen pada 9 janin. Dari 9, ada 3 yang berhasil. Mereka adalah Choso, Eso, dan Kechizu yang cukup kuat dan digolongkan sebagai kutukan kelas khusus guys. Sebenarnya kan Curse Worm ini sudah diamankan oleh sekolah Jujutsu pada saat festival sekolah Tokyo melawan Kyoto. Hanami kan muncul ya. Nah, di saat itulah Mahito beraksi untuk mencuri Curse Worm yang ada di sekolah Jujutsu guys. Penyihir Jujutsu bahkan kesulitan untuk membedakan apakah mereka kutukan ataupun penyihir Jujutsu, soalnya tubuh mereka ini tidak menghilang setelah kematiannya. Mereka bertiga ini mampu menggunakan Jujutsu yang berhubungan dengan darah, tidak memiliki ingatan tentang siapa ibu mereka ataupun di masa lalunya. Mereka bertiga hanya ada sebagai saudara satu sama lainnya. Pertama, Kechizu. Dirinya nampak seperti kutukan dan berbeda dengan dua saudara lainnya. Pokoknya penampilannya ini jelek banget lah, mirip sama kutukan yang sudah kita temui di beberapa episode sebelumnya. Kechizu memiliki sifat yang kekanak-kanakan dan hanya mengikuti perintah dari kedua saudaranya. Mereka bertiga ini memang diberi tubuh oleh Mahito setelah sebelumnya hanya janin kutukan. Sebenarnya baik kedua saudara ini, Kechizu maupun Eso, memang diberi tugas oleh Mahito untuk mengambil jari Sukuna yang berada di jembatan Nasuhachi. Cuman sayangnya nih, mereka ini harus ketemu sama penyihir Jujutsu, baik itu Itadori, Megumi maupun Nobara. Bisa dibilang, Kechizu adalah yang terlemah di antara kedua saudara lainnya. Kechizu mampu mengeluarkan racun kepada musuh-musuhnya. Nah, apabila terkena semburannya ini, teknik ini akan aktif dan perlahan menghabisi lawannya dalam beberapa menit saja guys. Dua, Eso. Eso adalah pria tinggi yang memiliki tubuh kekar dan 2 tindik di sekitar wajahnya. Eso hidup untuk saudara-saudaranya. Mereka bertiga percaya kalau mereka adalah satu kesatuan. Dirinya sangat eksentrik dan suka bercanda dengan orang lain. Eso memiliki rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dirinya sangat malu saat orang lain melihat punggungnya. Dan apabila ada yang melihatnya, Eso akan menghabisi orang tersebut. Mereka bertiga memutuskan untuk berpihak pada kutukan karena lebih cocok juga dengan saudara-saudaranya. Sebenarnya pertarungan kemarin akan dimenangkan oleh Eso dan Kechizu apabila Nobara tidak ada di dalam pertarungan. Soalnya, Nobara adalah lawan yang cocok dengan Eso maupun Kechizu. Pada akhirnya, mereka berdua sudah dikalahkan oleh penyihir Jutsu, Itadori, dan Nobara guys. Kekuatan Eso ini lebih besar dari Kechizu, namun bila dibandingkan dengan Choso sebagai kakak tertua, tentunya cukup jauh ya. Sama seperti saudaranya yang lain, Eso ini mampu meracuni targetnya dan jauh lebih efektif dari saudaranya Kechizu. Tidak hanya itu saja, punggungnya mampu berubah menjadi sayap untuk bergerak lebih bebas dan menyerang jarak jauh. Tiga atau terakhir, Choso. Choso adalah salah satu dari Dead Painting Worm yang kemudian berteman dengan sang karakter utama Itadori Yuji. Kelompok Dead Painting Worm ini memang lebih berpihak kepada Mahito.
Choso adalah kutukan tingkat spesial dengan rambut hitam yang diikat dan terdapat garis hitam di hidungnya. Dirinya memiliki keterikatan kuat dengan saudara mereka. Pada awalnya, Choso ini lebih berpihak kepada Mahito, namun setelah bertarung dengan Itadori, dirinya yakin kalau Sukuna adalah salah satu adiknya. Choso menjadi marah kepada Mahito karena sudah menipunya untuk melukai Itadori. Dirinya sangat berbeda dengan dua saudaranya yang lain. Choso memiliki ingatan tentang masa lalunya dan mempunyai dendam terhadap Norito Shikamo karena sudah mempermainkan kehidupan ibu dan saudara-saudaranya. Pada saat Art Shibuya, Choso ini akan membalaskan dendam saudaranya terhadap Itadori ataupun Nobara. Dirinya tidak peduli meskipun Itadori adalah wadah Sukuna. Choso sangatlah kuat, bahkan bisa mengalahkan Itadori sekalipun dirinya ini mempunyai teknik Black Flash. Saat ingin menghabisi Itadori dengan serangan terakhir, ada sebuah ingatan yang muncul di kepala Choso. Ingatan ini menampilkan kalau Itadori sedang makan bersama dengan kedua saudaranya. Oleh karena itu, Choso ini semakin yakin kalau Itadori adalah salah satu saudaranya dan segera berpihak kepadanya. Sama seperti kedua adik laki-lakinya, Choso ini bisa menggunakan Poisonous Blood untuk menghabisi penyihir Jujutsu. Tidak hanya itu saja, Choso mampu merubah dan mengkonversi energi kutukan menjadi darah. Oleh karena itu, dirinya ini mempunyai suplai darah yang tidak terbatas, yang nantinya bisa dipakai juga untuk menyerang musuh-musuhnya. Intinya, Choso ini bisa memanipulasi darahnya sendiri karena dulunya penyihir jahat yang bernama Norito Shikamo melakukan berbagai eksperimen terhadap ibunya. Hal ini membuat Choso mempunyai berbagai teknik jutsu berbasis darah guys, yang memang hampir mirip dengan Norito Shikamo, bahkan terlihat sama. Sekian bahasan video kali ini tentang janin kutukan di dalam Jujutsu Kaisen. Kalau kalian ada masukan ataupun saran mengenai pembahasan video kali ini, ataupun buat next video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian, dan seluruh media sosial kalian, supaya channel ini makin maju lagi, dan tentunya lebih dikenal banyak orang guys, karena anime bukan kartun. Goodbye.